Selamat pagi warga Semansa. Tak terasa bahwa program siswa gemilang olah sampah jadi duit atau kerap dipanggil sebagai si gesit sudah berjalan hampir 2 tahun. Pada pagi hari ini, Minggu 10 November 2024, saya Gesit Wibisono akan melaporkan kondisi si gesit atau bank sampah Semansa yang sudah berjalan hampir 2 tahun. Kondisi terkini, seperti yang Anda lihat pemirsa, di belakang saya, bank sampah terlihat seperti sudah tidak terawat atau sudah lama tidak beroperasi kembali. Menurut beberapa informasi yang kami dapat, penurunan aktivitas ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kurangnya kesadaran berkelanjutan dari para peserta serta dukungan operasional yang terbatas. Untuk informasi lebih lanjut, di samping saya sudah ada ketua satu dari Sidering, yaitu salah satu ekstrakurikuler yang mengurus dari bank sampah itu sendiri. Permisi Mas Saca, saya izin bertanya mengenai bank sampah. Mungkin bisa dijelasin kepada pemirsa apa itu bank sampah dan cara kerjanya bank sampah di Semansa ini sendiri gimana? Baik. Saya izin menjelaskan. Bersama siapa ini? Aska. Di Aska dan pemirsa sekalian, saya ingin menjelaskan terkait bank sampah yang ada di SMA Negeri 1 Blok M. Jadi, bank sampah sendiri itu adalah sebuah program yang mana siswa-siswa ini diajak untuk mengumpulkan, memungut, bahkan memilah sampah-sampah yang ada di lingkungan sekitar SMA 1 Blok M tercinta ini. Nah, tapi selain itu, bank sampah ini nggak hanya memungut, nggak hanya mengumpulkan, nggak hanya memilah, tapi juga dijual gitu. Jadi bank sampah ini juga meningkatkan skill kewirausahaan SMA Negeri 1 Blok M. Baik, kemudian untuk cara kerjanya gimana? Mungkin untuk pengumpulannya atau pembiayaannya itu gimana? Baik. Jadi mekanismenya Iya, betul mekanismenya. ya. Mekanismenya intinya kami itu pertama-tama membagikan pamflet digital terlebih dahulu. Biasanya itu Hamin 4. Biasanya kan pengumpulannya itu hari Jumat. Nah, kita panitianya membagikan flyernya itu ketika hari Senin atau enggak Minggu. Nah, jadi anak-anak nanti diajak untuk mengumpulkan sampah-sampah yang ada di sekitar rumahnya dulu. Sebelum masuk ke lingkungan SMA 1 juga mengumpulkan di sekitar rumahnya dulu. Ada kriterianya, satu anak, satu siswa dalam 36 siswa ini, satu anaknya minimal satu sampah bebas, baik itu plastik, kardus maupun kawat. Itu bebas, untuk yang mau dikumpulin bebas. Intinya dari rumah membawa satu sampah saja gitu. Baik, tapi dari informasi yang beredar dan yang sudah kami dapatkan itu bahwa bank sampah itu sudah tidak aktif lagi di Semansa. Apakah itu benar dan menurut Mas Saca bagaimana cara agar bank sampah ini aktif kembali jika semisal bank sampah sudah tidak aktif di Semansa? Baik, izin meluruskan rumornya ya. Saya selaku penanggung jawabnya. Jadi bank sampah ini ya betul ada masa vakumnya, ada masa tidak aktifnya. Nah, itu kenapa sih? Karena dari sekolah sendiri fasilitasnya itu masih belum memadai dan ini sedang dalam renovasi dan juga upgrading gitu. Jadi kita melakukan peluasan tempat pengumpulannya yang awalnya dulu itu sempit, ini sudah mulai lebih diluaskan. Jadi untuk menampung banyak sampah alias dari 33 kelas itu sudah cukup atau lebih cukup gitu. Kalau dulu untuk menampung sampah 33 kelas itu belum cukup. Jadi kita terpaksa memberhentikan dulu. Lalu faktor yang kedua itu juga karena kurangnya komunikasi kepada para siswa. Jadi siswa itu bingung mau mengumpulkan atau membawa sampah apa dari rumah itu bingung gitu. Jadi harapannya ya next pengaktifannya akan lebih mudah untuk dipahami para siswa gitu. Baik, untuk pertanyaan terakhir, sebenarnya seberapa penting sih bank sampah ini di SMA Negeri 1 Blora, baik itu untuk skill siswa-siswa SMA Negeri 1 Blora atau untuk kebersihan di SMA Negeri 1 Blora itu sendiri? Tentunya bank sampah itu untuk
melancarkan, untuk berkontribusi dalam sustainable environment itu sangat penting. Jadi untuk lingkungan berkelanjutan, bank sampah itu sangat penting. Kenapa penting? Kenapa sangat penting? Karena kita itu untuk menata suatu ruang supaya lebih enak dipandang dan lebih berkelanjutan, itu ditata sebaik mungkin tanpa adanya sampah-sampah ini. Nah, jadi sampah-sampah ini dibersihkan. Tapi nggak hanya dibersihkan saja, kita juga menjual sampah yang masih bisa dijual atau memiliki nilai ekonomis. Nggak hanya dijual, diolah dulu. Misalnya kayak plastik ini mungkin kalau dijual bisa langsung ya. Tapi selain dijual langsung bisa, plastik ini juga bisa diolah lagi. Jadi apapun itu karya-karya yang lebih spektakuler. Nah, jadi inilah gunanya bank sampah. Selain menata ruang supaya lebih indah dan berkelanjutan, juga untuk meningkatkan skill berwirausaha para siswa gitu. Sangat penting sekali. Selain itu, menurut informasi yang saya dapat, banyak siswa dan guru yang berharap program ini dapat kembali aktif, mengingat dampak positifnya baik bagi lingkungan maupun ekonomi. Cukup sekian berita yang dapat kami sampaikan. Kami berharap bahwa bank sampah akan kembali aktif. Saya Gesit Wibisono, pamit undur diri. Selamat pagi.